Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Akhirnya kami dapat menyimpan babat manik angkeran ke dalam audio story. Tujuan kami mendokumentasikan dalam bentuk audio story adalah agar selalu ingat kepada leluhur. Namaste. Babat manik angkeran. Sebagai pendahuluan cerita, tersebutlah di kawasan Jawa, ada pendeta Mahasakti bernama Dang Hyang Bajrasatwa. Ada putranya laki-laki seorang bernama Dang Hyang Tanuhun atau Empu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya Dang Hyang Bajrasatwa. Ida Dang Hyang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau sang Pancatirta sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. Beliau yang sulung bernama Empu Genijaya. Beliau membuat pasraman di Gunung Lempuyang Madya, Bali Timur, datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau tahun Masehi 1049. Beliaulah yang menurunkan sang Saptaresi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. Adik beliau bernama Empu Semeru, membangun pasraman di Besakih, turun ke Bali tahun Isaka 921, tahun Masehi 999. Beliau mengangkat putra yakni Empu Kamareka atau Empu Driakah yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selem. Yang nomor 3 bernama Empu Gana, membangun pasraman di dasar Gel-Gel, Klungkung datang di Bali pada tahun Isaka 922 atau tahun Masehi 1000. Yang nomor 4, bernama Ida Empu Kuturan atau Empu Raja Kreta, datang di Bali tahun Isaka 923 atau tahun Masehi 1001, membangun pasraman di Silayukti, Teluk Padang atau Padangbai, Karangasem. Nomor 5 bernama Ida Empu Barada atau Empu Prada, menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lemah Tulis, Pajarakan, sekitar tahun Masehi 1000. Beliau Empu Kuturan demikian tersohornya di kawasan Bali, dikenal sebagai pendeta pendamping Maharaja Sri Dharma Udayana Warmadewa, serta dikenal sebagai perancang pertemuan 3 sekte agama Hindu di Bali, yang disatukan di Samuan 3, Gianyar. Beliau pula yang merancang keberadaan Desa Pakraman, Desa Adat serta Kahyangan 3 pura desa di Bali, yang sampai kini diwarisi masyarakat. Demikian banyaknya pura sebagai stana Batara dibangun di Bali semasa beliau menjabat pendeta negara, termasuk Sat Kahyangan serta Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan di kawasan Bali ini. Nama beliau tercantum di dalam berbagai prasasti dan lontar yang memuat tentang pura, upacara dan upakara atau sesajen serta asta kosala, kosali yang memuat tata cara membangun bangunan di Bali. Tercantum dalam lempengan prasasti seperti ini. Ida Sane Ngawentenang Pawarah, Warah Silakramaning Buana Rawanista Madya Utama. Elwirnya Ngawangun Kahyangan, Mahayu Palinggi Batara, Batari Ring Bali elwirnya Puseh Desa Waliagung Ulun Swi dalam Sopana Hana Tata Krama Maring Bali. Ayun Sapara Batara Lumingga Maring Sat Kahyangan, Neher Sira Umike Silakrama, yang artinya, beliau Empu Kuturan yang mengadakan aturan tentang tata cara di dunia ini yang berhubungan dengan mikro dan makrokosmos dalam tingkat nista madya utama sederhana, menengah dan utama, seperti membangun pura kahyangan, menyelenggarakan upacara stana Batara Batari di Bali. Seperti Pura Puseh Desa, Balai Agung, Ulun Swi, Dalem, dan karena ada tata cara di Bali seperti itu berkenanlah para Batara berstana di Sat Kahyangan, karena beliau yang mengadakan tata aturan tersebut.
Adiknya bernama Dang Hyang Empu Baradah mempunyai putra laki-laki dan keutamaan yoga beliau bernama Empu Bahula. Bahula berarti utama. Kepandaian dan kesaktian beliau di dunia sama dengan ayahandanya Empu Baradah. Beliau memperistri putri dari Rangdeng Jirah, janda di Jirah atau Girah yang bernama Nidiah Ratna Manggali. Kisah ini terkenal dalam cerita Kalonarang. Beliau Empu Bahula berputra yaki bernama Empu Tantular, yang sangat pandai di dalam berbagai ilmu filsafat. Tidak ada menyamai dalam soal kependetaan, sama keutamaannya dengan Empu Bahula, ayahandanya. Empu Tantular adalah yang dikenal sebagai penyusun Kakawin Sutasoma di mana di dalamnya tercantum, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi semboyan negara Indonesia. Beliau juga bergelar Dang Hyang Angsokanata. Keberadaan beliau di Bali diperkirakan sejaman dengan pemerintahan Raja Bali, Sri Haji Wungsu pada tahun Masehi 1049. Ida Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata, berputra 4 orang semuanya laki-laki. Yang sulung bernama Empu Dang Hyang Panawasikan. Yang nomor 2 bergelar Empu Bekung atau Dang Hyang Sidimantra. Yang nomor 3 bernama Empu Dang Hyang Smaranata. Yang terkecil bernama Empu Dang Hyang Soma Kapakisan. Ida Dang Hyang Panawasikan, bagaikan Sang Hyang Jagatpati wibawa beliau, Ida Dang Hyang Sidimantra bagaikan Dewa Brahma wibawa serta kesaktian beliau. Ida Dang Hyang Asmaranata bagaikan Dewa Manobawa yang menjelma, terkenal kebijaksanaan dan kesaktian beliau, serta Dang Hyang Soma Kapakisan, yang menjadi guru dari Mahapati Gajah Mada di Majapahit, bagaikan Dewa Wisnu menjelma, pendeta yang pandai dan bijaksana. Ida Dang Hyang Panawasikan memiliki putri seorang, demikian cantiknya, diperistri oleh Dang Hyang Nirarta. Ida Dang Hyang Smaranata, memiliki 2 orang putra, yang sulung bernama Dang Hyang Angsoka, berdiam di Jawa melaksanakan paham Buddha. Adik beliau bernama Dang Hyang Nirarta, atau Dang Hyang Dwijendra, peranda sakti Wawurawu dan dikenal juga dengan sebutan Tuan Semeru. Beliau melaksanakan paham Siwa, serta menurunkan keluarga besar Brahmana Siwa di Bali yakni, Ida Kemenuh, Ida Manuaba, Ida Keniten, Ida Mas serta Ida Patapan. Dang Hyang Angsoka sendiri berputra Dang Hyang Astapaka, yang membangun pasraman di Taman Sari, yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha di Pulau Bali. Ida Dang Hyang Soma Kapakisan yang berdiam di kawasan kerajaan Majapahit. Berputra Ida Kresna Wangbang Kapakisan, ketika Sri Maharaja Kalagemet memegang kekuasaan di Majapahit. Ida Kresna Wangbang Kapakisan mempunyai putra 4 orang, semuanya diberi kekuasaan oleh Raja Majapahit, yakni beliau yang sulung menjadi raja di Blambangan, adiknya di Pasuruan, yang wanita di Sumbawa, dan yang paling bungsu di kawasan Bali. Yang menjadi raja di Bali bernama Dalem Ketut Kresna Kapakisan menurunkan para raja yang bergelar dalam keturunan Kresna Kapakisan di Bali. Dalem Ketut Kresna Kapakisan datang di Bali, menjadi raja dikawal oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, Arya Demung, Arya Kapakisan, Arya Temenggung, Arya Kenceng, Arya Dalancang, Arya Belok, Arya Manguri, Arya Pangalasan, dan Arya Kutawaringin, Arya Gajah Para serta Arya Getas dan 3 Wesya, Sitan Kober, Sitan Kawur, Sitan Mundur. Ida Dalem beristana di Samprangan, didampingi oleh El Gusti Nyu Aya di Nyu Aya sebagai Mahapati Dalem. Tatkala itu Ida Dalem memerintahkan para menterinya untuk mengambil tempat masing-masing. Ida Arya Demung Wangbang asal Kediri di Kertalangu, Arya Kanuruhan di Tangkas, Arya Temenggung di Patemon, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Dalancang di Kapal, Arya Belok di Kaba-Kaba,
Arya Kutawaringin di Klungkung, Arya Gajah Para dan adiknya Arya Getas di Toya Anyar, Arya Belentong di Pacung, Arya Sentong di Carangsari, Kriyan Punta di Mambal, Arya Jerudeh di Tamukti, Arya Surawang Bang asal Lasem di Sukahet, Arya Wang Bang asal Mataram tidak berdiam di mana-mana. Arya Melel Cengkrong di Jembrana, Arya Pamacekan di Bondalem, Sang Triwesya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kawur di Abian Semal dan Sitan Mundur di Cegahan, demikian dikatakan di babat dalam.